Pemkot Madiun jajaki kerjasama Smart Farm Korea. Kepala OPD dan camat jadi pembina upacara. Madiun Karnival 2025 meriahkan HUT RI ke-80. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu juga bisa Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pemerintah Kota Madiun menjajaki kerjasama pertanian modern dengan Plenty Farm dan Kyungpook National University asal Korea Selatan melalui pengembangan teknologi Smart Farm. Sementara itu, Pemprov Jawa Timur bersama Pemkot Madiun menyalurkan bantuan sosial senilai Rp958 juta bagi disabilitas, lansia, serta program PKH Plus agar tepat sasaran dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Madiun menjajaki kerjasama di bidang pertanian modern bersama Plant Farm Co. Ltd. dan Kyungpook National University asal Korea Selatan. Hal tersebut diketahui saat audiensi Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama delegasi kedua pihak di kawasan tempat pembuangan akhir TPA Kota Madiun, Senin 25 Agustus. Kerjasama ini difokuskan pada pengembangan teknologi pertanian berkelanjutan yang diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maidi menyambut positif langkah kolaborasi ini. Menurutnya, Kota Madiun terbuka dengan inovasi yang mendukung kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, sekaligus menyiapkan generasi muda menghadapi tantangan teknologi global. Korea menawarkan Smart Farm yang ada di Kota Madiun. Madiun semua welcome karena sesuai dengan program-program pemerintah daerah Kota Madiun. Jadi artinya pemerintah daerah punya program dari Korea sama, sehingga ya welcome juga. Terima kasih sekali adanya program pemerintah Korea dengan pemerintah Kota Madiun sesuai dengan visinya. Jadi hari ini yang diprogramkan Smart Farm ini kita punya dapur SPBD, punya dapur makanan nutrisi, sehingga nanti tanaman-tanaman sayur segala macam yang tempatnya sederhana tetapi menguntungkan yang luar biasa ini welcome sekali. Sementara itu, perwakilan dari perusahaan tersebut juga menyampaikan apresiasi atas pembangunan kampung Korea di Kota Madiun. Menurut mereka, konsep ini bukan hanya menarik secara visual, tetapi juga potensial menjadi pusat edukasi dan pembentukan karakter generasi muda. Daniel, selaku penanggung jawab proyek, menjelaskan sejumlah rencana yang akan diterapkan. Antara lain teknologi Smart Farm yang sudah bersertifikat resmi, pengembangan budidaya stroberi dan peralatan modern, hingga pemanfaatan teknologi pertanian berbasis program pekarangan pangan lestari atau P2L. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Bantuan sosial terus mengalir bagi masyarakat Kota Madiun. Senin 25 Agustus, pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak didampingi Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyerahkan berbagai bantuan secara langsung kepada sasaran di UPT Rehabilitasi Sosial Bina Karya atau RSBK Madiun. Emil menyampaikan penyerahan bantuan sosial berupa wujud komitmen pemerintah pusat, provinsi dan daerah dalam memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Penyerahan meliputi atensi sosial penyandang disabilitas atau ASPD, alat bantu mobilitas bagi lanjut usia dan disabilitas, bantuan sosial kepada lansia atau PKH+, bantuan operasional pendamping PKH+, serta tali asih bagi TKSK dan Tagana.
Total bantuan yang diserahkan mencapai 958 juta rupiah. Selain itu, terdapat program PKH Plus yang diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat yang membutuhkan. Program ini disasarkan bagi kelompok lanjut usia atau lansia 70 tahun ke atas yang masuk program PKH Kementerian Sosial atau Kemensos. Menurut Emil, pendataan PKH Plus tidak serampangan. Ada tim pendamping khusus yang melakukan pendataan secara identifikasi sasaran. Dengan begitu, program bantuan sosial ini diharapkan dapat tersalurkan tepat sasaran. Di Kota Madiun, menurut Emil, program pemberdayaan kelompok lansia cukup baik. Mengingat Pemkot Madiun memiliki pondok lansia untuk merawat lansia tunggal atau sebatang kara. Dia berharap pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kota Madiun terus bersinergi dalam upaya mensejahterakan lansia. Di sini dengan pemerintah Kota Madiun, dengan Bapak Wakil, Pak Wali, ini bagaimana kita sama-sama dengan sumber daya fiskal anggaran yang kita miliki bisa memberikan dukungan kepada masyarakat yang memang benar-benar membutuhkan. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Pejabat OPD dan Camat Kota Madiun menjadi pembina upacara di 25 SMP dan SMA guna menanamkan kepedulian lingkungan dan ketahanan pangan kepada siswa. Sementara DPRD Kota Madiun menandai 1 tahun kinerjanya dengan capaian pembentukan perda, penganggaran, dan pengawasan yang diapresiasi oleh Wali Kota Dr. Maidi. Tahun pertama kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Madiun masa jabatan 2024-2029 tak terasa telah terlewati. Menandai itu, peringatan pun mengemuka. Peringatan berlangsung hikmat melalui rapat paripurna, Selasa 26 Agustus 2025. Peringatan dihadiri sejumlah pejabat di Kota Madiun, tak terkecuali Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Dalam laporan kinerja yang dibacakan dalam paripurna, beberapa capaian telah berhasil dilakukan, mulai dari fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Di bidang pembentukan peraturan daerah, legislatif eksekutif sudah menghasilkan 1 perda dan 8 raperda dalam setahun terakhir. Di bidang penganggaran juga sudah dilakukan pembahasan terkait APBD 2025. Sementara di bidang pengawasan, wakil rakyat kerap turun ke bawah untuk menyerap aspirasi di masyarakat. Wali Kota Dr. Maidi menyebut peringatan merupakan momentum yang tepat untuk merefleksi kinerja selama setahun terakhir. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengapresiasi kinerja wakil rakyat di tahun pertama sudah cukup baik. Namun Wali Kota berharap untuk tidak cepat berpuas diri. Capaian baik tersebut wajib terus ditingkatkan. Wakil rakyat memegang peranan yang penting dalam jalannya pemerintahan. Wakil rakyat mengemban aspirasi masyarakat untuk disampaikan dan dilaksanakan. Selain itu, wakil rakyat juga melaksanakan fungsi pengawasan atas pekerjaan yang dilakukan pemerintah. Wali Kota berharap apa yang sudah baik harus ditingkatkan dan apa yang masih kurang untuk diperbaiki. Ya, harapan kita pastilah hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Tahun kedua harus lebih baik daripada tahun pertama. Ini harapan kita karena apa? Kebaikan-kebaikan ini tentunya akan membawa kebahagiaan masyarakat. Itu yang penting. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Yang Anda sampaikan tadi. Gelaran upacara hari Senin tingkat SMP dan SMA sederajat di Kota Madiun sedikit berbeda. Senin 25 Agustus 2025. Pasalnya, yang menjadi pembina upacara diisi pejabat luar sekolah, yakni Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD hingga camat di pemerintah Kota Madiun. Hadirnya pejabat pemerintah sebagai pembina upacara tersebut diharapkan berikan pengalaman berbeda kepada peserta didik. Adapun materi yang disampaikan meliputi program lingkungan hidup di sekolah dan Gerakan Nasional Ketahanan Pangan. Hal itu sejalan dengan instruksi Wali Kota Madiun Dr. Maidi, juga arahan Menteri Koordinator atau Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan atau IPK Agus Harimurti Yudhoyono yang berkunjung ke Kota Madiun beberapa waktu yang lalu. Wali Kota Dr. Maidi memang memberikan perhatian serius akan urusan lingkungan hidup. Terpisah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun Nur Aflah yang menjadi pembina upacara di SMA N3 Taruna Angkasa menyebut urusan lingkungan hidup sejatinya menyimpan potensi dan peluang besar. Sebab di era digitalisasi seperti sekarang ini, urusan lingkunganlah yang belum bisa digantikan dengan robot maupun artificial intelligence atau AI. Aflah mencontohkan untuk mendapatkan nasi, manusia harus tetap menanam padi.
Kegiatan Kepala OPD dan Camat menjadi pembina upacara ini di 25 SMP, SMA, dan SMK negeri di Kota Madiun. Tidak menutup kemungkinan kegiatan bakal berlanjut ke depan mengingat banyaknya manfaat yang bisa didapatkan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Gelaran Madiun Carnival 2025 turut memeriahkan HUT RI ke-80 tahun dengan kolaborasi seni budaya dari 38 peserta. Sementara itu, turnamen sepak bola U10 di Stadion Wilis menjadi ajang kompetisi sekaligus pencarian bibit unggul olahraga. Pemerintah Kota Madiun bersama Merdeka Games menggelar turnamen sepak bola U10 dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia. Ajang yang berlangsung di Stadion Wilis pada Minggu 24 Agustus disambut antusias ratusan peserta. Pembukaan dimulai dengan tendangan pertama oleh Wali Kota Madiun Dr. Maidi yang didampingi Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun. Tendangan simbolis itu langsung disambut para kiper perwakilan tim peserta. Turnamen diikuti 176 pemain dari 11 tim SDMI se-Madiun Raya. Selain sebagai ajang kompetisi, kegiatan ini juga menjadi wadah pencarian bibit unggul sepak bola yang nantinya dapat mewakili Kota Madiun di tingkat yang lebih tinggi. Usai pembukaan, Wali Kota Madiun menyampaikan bahwa Kota Madiun memiliki banyak potensi di bidang olahraga. Wali Kota menambahkan sarana olahraga di Kota Madiun sudah cukup lengkap sehingga harus dimanfaatkan secara maksimal. Harapannya dengan adanya turnamen ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga memberikan pengalaman yang berharga sekaligus motivasi baru bagi para peserta. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Ribuan warga memadati Jalan Protokol Kota Madiun untuk menyaksikan Madiun Carnival 2025 yang digelar pada Senin 25 Agustus. Gelaran untuk memperingati HUT Republik Indonesia ke-80 ini berlangsung meriah selama hampir 4 jam, menampilkan kolaborasi seni, budaya, hingga kreasi modern dari berbagai unsur masyarakat. Karnival tahun ini diikuti 38 peserta, mulai dari organisasi perangkat daerah, musyawarah kerja, kepala sekolah, BUMN, BUMS, hingga komunitas yang membawakan harmoni budaya Nusantara. Acara dibuka dengan penampilan vokal dan drum band dari SMA 3 Taruna Angkasa. Setelah itu, rombongan Sekretariat Daerah atau Setda Kota Madiun tampil dengan tema Sang Penjaga Tanah Warisan yang langsung mencuri perhatian penonton dengan kostum megah dan koreografi atraktif. Wali Kota Madiun Dr. Maidi mengaku bangga sekaligus terharu melihat antusiasme peserta maupun masyarakat. Meski sukses, Wali Kota menilai masih ada ruang untuk perbaikan ke depan. Salah satunya, memberi ruang lebih besar bagi anak-anak untuk tampil. Madiun Carnival 2025 tidak hanya menjadi ajang hiburan masyarakat, tetapi juga wadah untuk memamerkan potensi daerah sekaligus mempererat kebersamaan. Dengan kemasan yang semakin inovatif, acara ini diharapkan mampu mengangkat citra Kota Pendekar sebagai kota yang maju sekaligus kaya budaya. Nanti insya Allah tahun depan yang anak-anak khusus pagi, yang masyarakat sore. Kita upayakan seperti itu, insya Allah. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Pembinaan atlet cabang olahraga atau cabur bola basket terus tumbuh di Kota Madiun. Hal tersebut seiring masifnya kompetisi bola basket di kalangan pelajar. Salah satunya Mahardika Pusaka 3-on-3 Competition yang digelar pada tanggal 23 sampai 24 Agustus. Minggu malam 24 Agustus, Wakil Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun hadir langsung dalam partai final kompetisi tersebut di lapangan Mahardika Pusaka, Jalan Salak, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman. Wakil Wali Kota Madiun mengatakan,
Keberadaan kompetisi bola basket di Kota Madiun sangat penting. Selain sebagai wadah pelajar menyalurkan bakat, juga sebagai upaya klub membantu pemerintah mengorbitkan atlet muda berbakat dengan cara yang kompetitif. Tak hanya itu, masifnya kompetisi diharapkan mampu meningkatkan eksistensi bola basket di tengah masyarakat. Di tempat yang sama, CEO Mahardika Pusaka Basketball Club, Haryadin Mahardika mengaku ingin cabur bola basket di Kota Madiun lebih berprestasi, baik di tingkat regional maupun nasional. Tentu komitmen ini bakal terwujud dengan dukungan penuh Perbasi. Haryadin menambahkan, Mahardika Pusaka 3-on-3 Competition diikuti sebanyak 69 tim, mulai SD, SMP, SMA hingga umum. Lantaran tingginya antusias peserta, Mahardika berencana menggelar kompetisi lanjutan ke depannya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Naik. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri peringatan hari ulang tahun ke-44 PT Industri Kereta Api PT Inka di Kota Madiun pada hari Minggu 24 Agustus. Acara ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi lintas sektor antara pemerintah kota, BUMN, dan masyarakat demi memajukan pariwisata serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi menegaskan komitmennya untuk tidak menaikkan pajak daerah. Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah upaya peningkatan layanan dan fasilitas bagi wisatawan. Ia juga menekankan pentingnya kesadaran warga dalam membayar pajak secara tertib. Dengan demikian, dana pajak bisa digunakan secara optimal untuk pembangunan kota dan meningkatkan kenyamanan para wisatawan. Lebih lanjut, ia berharap sinergi yang telah terjalin dengan PT Inka dapat terus diperkuat. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menciptakan destinasi wisata yang lebih baik, namun juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Semangat serta semarak HUT ke-80 kemerdekaan RI di Kota Madiun belum habis. Terkini RSUD Dr. Sudono menggelar jalan santai Minggu pagi 24 Agustus 2025. Wali Kota Madiun Dr. Maidi hadir sekaligus membuka secara resmi jalannya acara. Dalam sambutannya, Dr. Maidi menekankan pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan ketenteraman batin sebagai kunci utama dalam meraih kebahagiaan. Menurut dia, jalan santai merupakan salah satu bentuk olahraga sederhana yang dapat dilakukan oleh semua kalangan, bahkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antar warga. Lebih lanjut, Dr. Maidi menyampaikan bahwa kesehatan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan tingkat kebahagiaan dan kesejahteraan kota. Karena itu, Pemkot Madiun bersama seluruh elemen terus berkomitmen menjaga kebersihan lingkungan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup sehat. Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera STAR, pertanda dimulainya jalan santai bersama, diiringi dengan penampilan dongkrek dan diakhiri dengan undian door prize utama. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dan selamat juga. Partisipasi masyarakat merayakan HUT ke-80 kemerdekaan RI di Kota Madiun cukup tinggi, seperti acara jalan santai yang digelar warga Perumahan Bumi Antariksa, Kelurahan Klegen, Kartoharjo, dan Perumahan Gading Indah, Minggu 24 Agustus 2025. Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Madiun Dr. Maidi bersama Wakil Wali Kota F. Agus Panuntun hadir menyapa masyarakat. Orang nomor 1 di Kota Madiun itu juga mengingatkan masyarakat untuk terus menjaga solidaritas. Menurut dia, dengan adanya partisipasi masyarakat, jadikan Kota Madiun semakin berkembang menjadi kota yang sehat, nyaman, dan ramah bagi semua warganya. Acara jalan santai tersebut berjalan meriah. Selain jalan santai, juga dibalut berbagai lomba, mulai lomba unjuk yel-yel, lomba busana, hingga lomba menari. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Opening Ceremony Honda Developmental Basket League atau DBL East Java Series West Region 2025-2026 berlangsung meriah. Wali Kota Madiun Dr. Maidi hadir dalam pembukaan ajang bergengsi tersebut dan memberikan apresiasi atas antusiasme tinggi peserta maupun penonton. Kompetisi tahun ini diikuti oleh 15 tim putra dan 10 tim putri dari wilayah Madiun Raya hingga Kediri Raya. Wali Kota menilai ajang ini menjadi wadah penting untuk mengasah kualitas atlet muda sebelum berkompetisi di level yang lebih tinggi. Lewat kompetisi ini, pemerintah Kota Madiun berharap event tersebut terus tumbuh dan memberi inspirasi bagi generasi muda untuk aktif di dunia olahraga. Saya terima kasih sekali hari ini kompetisinya basket. Wah, peminatnya, penontonnya luar biasa. Ini menandakan bahwa masyarakat itu sangat menunggu pola-pola seperti ini.
Maka dengan diadakan di Madiun, saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan anak-anak muda ini semakin mencintai basket yang seperti hari ini luar biasa. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Peluang investasi Kota Madiun Ciamik. Tonton terus Madiun This Week. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.